Oke. Gas. Kembali lagi di Pintu Ikan Podcast, pintu inspirasi anak zaman now. Wah. Hari ini kembali lagi bersama gua Panji di sini, dan di sini gua nggak sendirian. Di sini gua sama Mas Zeta. Oke. Mas Zeta berarti udah Ini yang kedua. Kedua kali ya. Kedua kali gue diberikan kesempatan untuk ya ikut podcast Pintu Ikan lah gitu ikut ya. podcast Pintu Ikan. Yang Pintu pertama Ikan. temanya apa ya waktu itu? Kita bahas soal Lupa gua. oke orang namanya. Yang sama Mas Andra. Iya sama Sandra pokoknya. Tapi menarik sih pokoknya ada diskusi di dalamnya itu bikin kita nggak setuju gitu ya dalam Banyak yang nggak setuju, banyak nggak setuju, ada tapi setujunya. ya tetap berjalan dengan baik dan ada poin-poin Kondusif yang lah, bisa kondusif lah. kita bisa banyak belajar. Yoi. Oke. Tapi sebelum kita jauh ngobrol-ngobrol tentang tema kita hari ini, kita mau ngucapin dulu selamat ulang tahun buat GKI Maulana Yusuf ya. Happy birthday GKI Maulana Yusuf yang keberapa Ji? Yang ke-55. Ada tagline-nya yaitu Semangat bangkit, selamat berdampak. Wah. Oke. Nah, lu kan core acara nih, Mas. Oh iya. Itu artinya apa tuh, Mas? Semangat bangkit, selamat berdampak tuh gimana tuh maksudnya? Iya, ini sebenarnya menarik banget sih. Jadi karena di sana ya? Salah ya? Oke. Sana ya? Gue nggak tahu. Sana ya? Gue yang sana. Oke, salah ya. Kalau gue kesini nggak akan kelihatan muka gue. Oke. Jadi yang di sana itu jadi temanya kenapa itu karena sekarang ini kan pandemi udah mau selesai Ya, nih betul. ceritanya. Tapi kan banyak juga nih orang yang keadaannya tuh mulai turun. Ya. Turun-turun. Maksudnya Nah, sekarang, secara ya banyak mental, hal mental, keuangan, ekonomi, ya. lalu keluarga, relasi sama orang gitu ya. Nah sekarang ini melalui ulang tahun DKI yang MY yang ke-55 termasuk juga bulan keluarga. Betul, gitu ya, kita lagi jalanin bulan keluarga ya. Diajak untuk bisa bangkit lagi gitu loh. Yoi. Ya mungkin nggak sama seperti dulu ya. Jadi maksudnya kita nggak bisa lah berharap bahwa kejayaan zaman dahulu terulang. Ya. Tapi kita tetap mau bangkit, kita mau mencoba hal-hal baru, Hal-hal gitu baru, ya. ya. Seperti kita kan podcast nih. Podcast ini kan baru sebenarnya. Baru. Kita kepepet karena pandemi sebenarnya. Nah, terus kemudian udah bangkit juga harus bisa berdampak Ji. Yoi, betul. Jadi nggak cuman diem doang, ya udah gue bangkit sendiri, tapi kebangkitan kita itu bisa memberikan dampak positif buat orang-orang di sekitar kita. Sedap. Jadi buat teman-teman yang nonton, ikutin lah ya acara-acara HUT GKI MY sama bulan keluarga. Kemarin tuh udah ada lomba masak. Kemarin ada badminton, MY Cup. ada MY Cup, ada camping, tapi camping udah full ya slotnya ya, puji Tuhan ya. Ya nanti kalau dikabarin lah, siapa tahu mungkin ada yang batal gitu ya, nanti akan di. Oke. Nah, jadi pantengin aja terus ya ke sosial media yang ada di Funwalk juga. Funwalk ya. Reels, lomba Reels TikTok, Lomba Reels IG TikTok. gitu ya. Pokoknya masih banyak banget lah. banyak. Gabung ya supaya rame. Oke. Hari ini tuh ada sedikit keresahan yang pengen gua bahas, Mas. Apa sih keresahan Tentang keserakahan, Mas. Emang kamu tuh kenapa apa emang kamu teh serakah tuh kayak gimana? Serakah ya, kalau menurut gue ya Mas ya. Serakah tuh ingin mengingini apa coba bahasanya ya? Pengen semuanya tuh punya gue gitu. Jadi nggak pernah puas gitu. Nggak pernah puas, jadi gue konsumtif parah. Ya ini emang serakah banget. Memang cobaan sih. Iya. Ini cobaan berat buat kita semua manusia. Iya. Kayak ya kalau punya A pengen punya B, kalau udah punya B pengen punya gitu C. Iya. C udah punya D gitu ya. Dan nggak pernah kayak ya udahlah Ji, nikmatin aja dulu ini. Apalagi kalau gua tuh Ji ya. Kalau keserakahan tuh biasanya ini teknologi Ji. Asli ya. Kalau apalagi kita baru keluar sekarang kan iPhone 14. Iya betul. Tadi gue baru baca beritanya ada tadi. Baru baca beritanya iPhone 14. Ada orang beredar foto orang jual ginjal demi ya. beli iPhone 14. Teman-teman mohon jangan ditiru gitu ya. Jual ginjal untuk membeli iPhone. Soalnya ginjal itu cuma ada di lalu lintas, ginjal genap soalnya. Itu ganjil. Oh, ganjil. Waduh. Sorry. Maaf ya. Ya, tapi jangan sampai dijual ginjalnya. Iya. Orang iPhone tahun depan juga ada keluar yang baru lagi dan iPhone 14 jadi bisa lebih murah. Tapi kan ganjil. Nggak jadi ngejokes sudah tahu jawabannya. Tapi kan ginjalnya cuma satu ya. Iya, jadi ganjil. Kan. Jadi ganjil bener ya. Iya. Oke, jadi gitu sih bahwa kalau aku pribadi gitu. Jadi
pengen gitu loh, pengen punya terus. Padahal teh HP yang sebelumnya masih bagus. Nah itu termasuk bentuk keserakahan. Iya. Jadi ya saya nggak tahu lah ya teman-teman atau mungkin teman-teman ada yang punya pergumulan ini juga ya. Yang punya mungkin struggling juga atau mungkin agak sedikit oh iya ya. Gua ini kayak nggak ngerasa puas. Nah betul sih Ji, aku juga setuju bahwa serakah itu tuh ya nggak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Pengen terus menghabiskan, pengen terus mengkonsumsi dan lain-lain. Dan gue ngerasa kalau udah serakah tuh jadi lebih konsumtif dan lu tidak bisa memanage apa yang lu punya sebenarnya. Termasuk duit. Gue jujur kalau serakah tuh jadi larinya ke uang. Jadi kayak misalnya gue udah punya 1A nih. Gue punya 1 penghasilan. Gue bisa beli A. Oke. Kayaknya masih ada nih. Konsumtif banget jadi serakah aja semua jadi pengen beli. Kayaknya, akhirnya pas uangnya udah nggak ada, bingung gua. Jadi menghalalkan segala cara mungkin ya. Jadinya Enggak, kan amit-amit enggak teman-teman. ada meme-nya. Jadi kalau awal gajian tuh makannya nasi padang. Ya akhir bulan dia makannya promak. Tengah-tengah itu mesti makan Indomie pakai telur. Yoi. Akhir bulan tuh proma. Iya benar. Nah, proma kan, sama angin. Itu karena mungkin salah satunya karena tidak bisa ya mengontrol apa yang dimiliki atau memiliki uang terutama gitu ya. Tapi ya ini menurut gue sih ya memang sebuah tantangan yang kita alami semua sebagai pemuda bahkan juga nggak harus pemuda ya. Orang-orang yang dewasa juga pun orang-orang tua juga punya ada struggling yang sama mengenai keserakahan ini. Tapi Ji, yang mungkin mesti ditekanin juga ya kalau menurut gue tuh kita harus bisa membedakan antara keserakahan ini sama passion atau ambisi dalam ya, nah itu gue pengen nanya itu tadi. Jadi ada nggak sih serakah yang memang boleh gitu serakah gitu? Jadi teh kayak misalkan ya kalau misalkan kita nih yang lagi kerja gitu ya, gue tuh pengen naik posisi atau gue tuh pengen naik jabatan atau tuh gue tuh pengen pengen punya skill baru gitu ya. Terus pengen naik terus kemampuan. Develop terus naik terus ya. Apakah itu keserakahan? Ya nggak tentu juga gitu ya. Nggak tentu juga. Justru baik kalau lu tuh lu punya goal, punya passion, punya harapan supaya maju. Tapi kalau lu nggak punya itu, ya lu stuck gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan sebenarnya itu bagus kalau misalnya lu tidak nyenggol orang lain sih sebenarnya. Nah, tadi kan contohnya di pekerjaan, lu pengen naik jabatan segala macam atau pengen skill baru, dan lu mencoba mempelajari semua, itu nggak apa-apa asal. Kalau kata gue ada asalnya. Jangan sampai orang lain tersenggol dan jatuh gitu. Orang malah kesel kayak lu tuh kayak nyabut tas seorang gitu ya. Iya. Nyabut tas seorang supaya jadi naik, elunya yang menonjol. Nah, ya itu serakah. Tapi lo kalau punya keinginan bahwa gue tuh nggak mau loh, gue tuh di posisi ini terus. Gue tuh mau maju, gue tuh mau sukses gitu ya. Menurut gue itu adalah hal yang bukan serakah. Maksud gue itu passion. Itu adalah tujuan lu, goal lu, dan untuk mencapai itu memang perlu usaha. Lu nggak bisa diam-diam leha-leha doang gitu ya. Leha-leha doang berharap bahwa Tuhan akan ngasih, Tuhan akan kasih kayak jatuh dari langit gitu ya. Enggak. Ya nggak mungkin dong, jatuh dari langit hanyalah air. Hujan. Iya dong. Iya kan? Jadi ya gitulah bahwa mungkin itu perlu dicatat ya buat teman-teman juga bahwa jadi bedakan teman-teman keserakahan sama passion atau untuk keinginan untuk mencapai goalnya teman-teman. Iya betul. Kalau itu teman-teman lakukan dengan jujur, dengan sepenuh hati gitu ya, itu adalah hal yang baik. Tapi kalau teman-teman mencari itu karena pengen mendapat duit yang banyak, mendapat kekuasaan, pengakuan juga bisa. Pengakuan ya itu jadinya keserakahan yang luar biasa. Bentuk-bentuk serakah tuh ada banyak banget ya maksudnya. Mungkin tapi ada beda juga serakah dan rakus. Itu juga beda. Kalau rakus tuh mungkin lebih ke makanan kan ya. Tapi kalau keserakahan sih lebih ke hal-hal materi sih. Ya betul. Ya godaan terbesar manusia kan hal satunya materi gitu. Kayak misalkan ada orang ngomong gitu ya, harta, uang memang bukan segalanya. Betul. Tapi segala sesuatu butuh uang. Iya gitu ya. Atau misalkan uang memang bukan segalanya. Tapi lebih enak nangis di BMW daripada nangis di sepeda. Ya. Sepeda yang biasa gitu. Yang kalau sepedanya bronze mahal juga ya. Iya sih. Gitu. Jadi ya, tapi ya teman-teman bahwa
sekali lagi teman-teman boleh punya harta, punya uang. Orang Kristen nggak pernah dilarang untuk jadi kaya. Tapi kalau misalnya kekayaan itu yang mengendalikan teman-teman, kekayaan itu yang menentukan jalan hidup teman-teman, pikiran teman-teman, nah itu ada yang wrong, something wrong. Kontrol sama ini ya. Keserakahan. Itu keserakahan teman-teman dan itu harus dihindari sih menurutku sih. Dan tadi juga Mas sebelum kita mulai tuh ada satu lagu yang Mas Zeta puter. Nah iya. Jadi itu lucu sih. Keren tuh. Jadi kalau teman-teman bisa cek di YouTube gitu ya, ntar bisa cari sendiri di Google, judulnya itu Beauty of Brokenness. Beauty of Brokenness. Beauty of Brokenness. Jadi menurutku liriknya tuh salah satu bagian liriknya tuh berbicara kayak gini, Tuhan tolonglah kami dunia ini yang kami yang tidak hati-hati, kami yang serakah, lalu buatlah kami supaya kami itu puas dengan apa yang sudah kami miliki sekarang ini. Loh maksudnya apa nih gitu kan, maksudnya apa? Nah ternyata tuh ya kita tuh diajar supaya kalau kamu sudah punya gitu ya syukuri akan hal tersebut. Oke. Jadi jangan ini mah kurang, ini kurang. Tapi ya gimana ya? Kalau kita mau menuruti apa yang menjadi kata hati kita, kata keinginan kita gitu ya. Bukan kebutuhan kita. Iya, nggak akan pernah puas gitu loh. Kayak gue kan ada istilahnya di atas langit tuh ada langit. Iya betul. Gue punya duit, misalkan punya duit 1 juta. Tapi orang lain punya duit 2 juta. Gue punya duit 2 juta, orang lain punya 10 juta. Gue punya 10 juta, 1 miliar. Wah, ya, terus aja makin ada. Gak akan pernah selesai. Jadi maksudnya di lagu ini tuh ngasih tahu bahwa Tuhan tolonglah kami ini lemah, kami ini suka gagal. Tapi buatlah kami supaya ditolong mampu untuk puas, merasa cukup dengan apa yang kami miliki, sudah punya gitu ya. Sudah punya. Apakah artinya kita nggak boleh? Oh kalau begitu nggak boleh kaya gitu ya bilang. Enggak. Dan gak ada larangannya juga. Gak ada, bukan. Ya kalau jadi kaya oke juga gitu. Masalahnya itu yang menurutku di dalam lagu ini bilang kalau kamu diberikan berkat gitu ya, dan kebetulan dikasihkan anugerah berkat untuk menjadi seseorang yang kaya, teman-teman, syukurilah. Ya udah, gunakanlah kekayaanmu itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Betul. Bukan untuk kemuliaan diri. Nah, ini bahaya Ji kalau soal gini. Kalau udah soal serakah diri sendiri ya, pengakuan lah, nggak akan ada habisnya. Jadi ya serakah tuh sebenarnya tidak bersyukur juga dong Mas. Tidak bersyukur. Nah, ngomong soal tidak bersyukur nih tuh. Jika kalau di Alkitab ini juga ada cerita soal keserakahan. Nah, kalau teman-teman tahu Yesus tuh pernah menggunakan perumpamaan perumpamaan anak yang hilang. Oke. Jadi kan ceritanya ada si sulung sama si bungsu nih. Bapaknya ini orang kaya. Bapaknya ini orang kaya. Ini kalau bapaknya orang kaya otomatis hidupnya enak dong, anak-anaknya juga ya. Tidak mungkin berkekurangan. Nggak mungkin. Bapaknya kaya, anaknya itu karena tinggal bareng bapaknya pasti juga hidup juga enak juga. Tapi kemudian si bungsu ini tuh bilang ke bapaknya, Pak, minta warisan dong. Minta warisan. Berikanlah warisan kepadaku sesuai dengan apa yang menjadi hakku. Padahal ini tuh kurang ajar sebenarnya. Bapaknya masih hidup, tapi udah minta warisan. Sama saja dengan mendoakan bapaknya untuk cepat mati. Nah iya kan kayak gitu ya. Kan. Maksudnya kalau kita pikir-pikir kan sih dia ini kan kaya sebenarnya. Oh anaknya orang kaya hidupnya nggak mungkin berkekurangan. Tapi dia minta lebih gitu loh. Pak aku minta, bapak aku minta. Bapaknya baik kasih. Ya kenapa ya dia bisa berpikir kayak gitu ya? Orang-orang tuh banyak yang suka berpikir gitu. Karena karena nggak puas. Bahwa walaupun orang bilang hidupmu udah enak, tapi kalau misalkan dalam hati, enggak, kurang enak, aku mau lebih lagi. Tapi gini Mas, yang menarik ya kayaknya. Dia merasa gak puas, tapi dia orang kaya. Berarti ada yang tidak oke nih dalam diri dia dong. Kenapa dia bisa jadi gak puas sebenarnya? Kenapa dia bisa jadi serakah? Karena gak puas. Kenapa bisa jadi dia gak puas sebenarnya? Ya gini sih sebenarnya. Apa gak happy kah hidup dia atau apa? Betul. Jadi serakah ini sebenarnya gak ngomong soal kaya atau miskin. Semua orang bisa serakah. Orang yang kekurangan, bisa serakah. Orang yang biasa-biasanya bisa serakah. Orang yang kaya juga bisa serakah. Jadi jangan bilang kalau orang kaya itu semuanya bisa serakah. Orang miskin itu pasti semuanya orang yang baik. Enggak juga. Enggak, semua orang itu punya potensi untuk menjadi serakah. Itu masalah mindset sih menurut gue ya.
Menurut kalau di hati ada otak lu tuh berpikir gue berkecukupan, mau lu miskin maupun kaya, lu bahagia, happy lah, seneng, nggak ada masalah. Tapi kalau lu ya bener-bener gak puas sih di hidup itu ya nggak akan pernah bahagia. Hidup lu bakal gue mau terus. Gue pengen A, B, C terus aja. A, B, C, D segala macem nggak akan pernah puas. Nah si bungsu itu gitu, dia tuh gak puas. Dia sudah punya tapi nggak puas, makanya dia minta. Dan setelah dia punya harta kekayaan, dia belanjain semuanya. Habis-habisan. Iya. Jadinya karena bebas gitu lah. Jadinya nggak punya penguasaan diri ya jadinya ya. Saat udah serakah tapi jadi nggak punya penguasaan diri. Benar. Oke, dapatlah harta yang dia minta. Iya. Itu kan semua dapat nih keserakahannya dia tuh. Udah dapat beli asana bla 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 shopping. Iya. Pas udah habis gimana? Kalau ya udah miskin. Ya udah. Maksudnya benar-benar hidupnya sengsara. Iya, jadinya berbanding terbalik dengan hidup dia yang sebelumnya kan. Betul. Yang harusnya sebelumnya mungkin kalau dia nikmatin tanpa keserakahan itu dia indah kali hidupnya. Kalau si anak ini bijaksana ya si bungsu kan, misalnya ya kalau dia dapat warisan, dia gunakan warisannya. Maksudnya gunakannya dengan arti mungkin kalau istilah zaman sekarang diinvestasikan kemana gitu ya. Emas mungkin, bank properti mungkin, nggak tahu lah gitu ya. Kan zaman itu mungkin di zaman itu ke ladang anggur. Ya, mungkin gitu ya, dia beli ladang anggur yang banyak gitu kan supaya. Tapi enggak, dia ini membiarkan keserakahan menguasai diri dia. Ya, itu serem. Ya udah kalau udah keserakahan menguasai diri, gak akan pernah selesai sampai bahkan ketika dia miskin pun ya, gue merasa gue punya, gue akan spend terus. Ya pada akhirnya gak akan pernah bisa bangkit. Nah ini bahaya banget teman-teman kalau orang udah kayak gini ya, maksudnya pola ini kan masalah pola pikir, tidak mindset ya, nggak mengenal harta, nggak mengenal apapun juga. Semua orang bisa potensi menjadi serakah, tapi masalahnya teman-teman mau mengendalikan keserakahan, mengendalikan isi hati teman-teman sih. Pertanyaan nih mungkin ya. Apa ya? Gimana caranya? Mas susah banget tuh kayak gitu tuh, gimana sih biar kita seenggaknya punya kemauan untuk oke, gue harus kendaliin rasa itu, mindset itu gue harus kendaliin, gue yang harus take control itu. Ya ini emang nggak mudah. Jadi proses lagi ke proses lagi. Tapi gini, gue selalu ingat, ada tips gak gitu? Doa Bapa kami. Okay. Jadi Tuhan Yesus ngomongkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah teman-teman, kata secukupnya ini sebenarnya menurutku sangat baik. Jadi cukup loh teman-teman. Tidak berlebih, tidak berkurang. Punya mentalitas cukup. Jadi ketika orang punya mentalitas cukup, dia itu tidak akan pusing. Dia tidak akan bingung. Dia tidak akan bersusah hati memikirkan apa yang akan ku dapat, apa yang akan aku kehilangan. Kehilangan. Enggak, karena dia minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku makanan yang secukupnya. Artinya apa? Dia percaya bahwa Tuhan tuh pasti akan Tuhan nggak akan tinggalin. Tuhan tuh nggak akan ninggalin. Nggak akan, misal dia nggak akan dibikin, mungkin dia hidup di keluarga yang miskin, dia tidak akan dimiskinkan banget, tidak. Iya, punya percaya bahwa Tuhan tuh akan menolong dia, nggak akan mati juga, enggak. Iya, jadi bahwa ketika punya pola pikir ini, sekali lagi dia punya mindset hidup cukup. Bapakku tuh pernah bilang gini bahwa karena kebetulan keluarga gitu ya punya pola pikir yang sama ngajarin. Ini sebenarnya ajaran dari nenek moyang sebenarnya. Jadi bilang udah hidup itu yang penting cukup. Cukupnya gimana? Ya kalau mau makan enak cukup. Ya gue sering dengar kayak gitu. Kalau mau jalan-jalan cukup. Ya. Mau beli motor cukup, beli mobil cukup gitu ya. Udah, nggak usah berlebih. Karena kalau berlebih itu pusing. Ya. Pusing bener deh. Kalau udah punya banyak segala macam, ya mungkin hidupnya secara quality kayak misalkan ya gadget, ya dia mampu beli makanan, beli iPhone 14 bisa beli. bisa.
Tapi mesti mikir kan gimana nanti ke depannya. Mikir anak-anak gue gimana ntar anak-anak gue ribut soal warisan segala macam. Sebenarnya bukan berarti kita yang berkecukupan juga tidak berpikir, tapi mungkin lebih ruwet kali ya. Iya lebih ruwet. Jadi teman-teman milikilah sebuah mentalitas yang cukup dalam segala hal. Minta sama Tuhan, Tuhan jangan kasih aku lebih, tapi juga jangan bikin aku miskin gitu lah. Ya, dan sebenarnya tanpa kita minta, itu Tuhan juga gak akan kasih kita miskin sebenarnya. Jadi aku tuh pernah baca di buku gitu ya, bukunya tuh buku tafsir bagus banget. Jadi salah satu tulisan tuh bilang bahwa dia tuh minta sama Tuhan, Tuhan jangan jadikan aku kaya, tapi jangan jadikan aku miskin. Kasih aku di tengah-tengah. Kalau nggak salah ini di Amsal kalau tidak salah ya. Amsal berapa aku lupa. Jadi si Amsal ini ditulis oleh aku lupa salah satu bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Jadi penulis kitab Amsal ini adalah orang di luar orang Israel, tapi dalam satu Amsalnya ini dia nulis bahwa Tuhan, aku minta supaya jangan kasih banyak. Tapi juga jangan kasih kurang. Kasih aku di tengah-tengah pas saja. Hidupnya jauh lebih bahagia, lebih nyaman, lebih stress free gitu loh. Dan menurut gue sih siapa sih di antara kita yang pengen supaya hidupnya itu nggak ada stres gitu ya, semua pengen kan. Pengen. Nah gitu menurut gue. Jadi milikilah mentalitas yang ya udah cukup. Lu mentalitas yang cukup dan lu punya rasa bersyukur sebenarnya. Bersyukur atas apa yang lu punya sekarang. Tapi gitu. Tentu saja tidak mematikan kemauan semangat lu untuk maju. Yes. Ya sebenarnya lu kalau punya semangat untuk kayak lu udah punya jabatan di A gitu. Tapi kayaknya gue sebenarnya punya potensi untuk bisa ke sana ya. Yes. Silakan kejar, tapi jangan menjadikan yang lain jadi tersenggol dan jatuh. Tersenggol, kemudian lu kayak terus kemudian ya motivasi lu ya soal duit, materi, kekuasaan gitu ya. Tapi mindset lu adalah cukup, dan kedua gue emang ngembangin diri gue tuh pengen jadi orang yang bebas. Freedom gitu loh, bahwa gue tuh pengen bisa maju sebagai anak Tuhan, tapi juga sebagai member di society gitu, yang berguna gitu loh. Jangan jadi diem aja nggak ngapa-ngapain, kan cukup Tuhan. Ya enggak juga gitu juga. Ya Tuhan juga mungkin pengen lihat juga usaha kita. Ya. Jadi kita gitu sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman di rumah gitu ya yang nonton, kalau struggling soal keserakahan ini, ya aku sih bilang bahwa teman-teman harus punya mindset. Cobalah untuk belajar sikap hidup cukup sih ya, sikap hidup cukup, dan mencoba untuk menahan apa yang menjadi hasrat. Ada kok trik-triknya banyak ya, kayak kalau punya tabungan gitu ya, di orangnya rekening, bikin tabungan berjangka gitu kan. Jadi kalau udah dapat gajian langsung dipotong, ceker gitu kan. Lu nggak punya duit gue. Ya, meskipun sakit hati di ujung. Iya. Tapi ya melatih lu untuk tidak serakah itu. Tidak serakah. Jadi teman-teman, bahwa Tuhan tuh sebenarnya ingin supaya melalui perumpamaan tadi ya Tuhan Yesus, bahwa si anak ini kemudian kan sadar bahwa aku ini berdosa. Dan dia kembali kepada bapaknya. Dan Tuhan nerima dia, bapaknya nerima dia. Nah kita pun juga belajar sebenarnya, ayolah. Syukurilah apa yang sudah kita miliki. Syukuri apa yang ada. Bukan syukuri apa yang ada ya. Iya. Otak nanti. Ya, jadi tetap syukuri apa yang ada. Iya. Gitu. Syukuri apa yang ada, dan hidup teman-teman akan jauh lebih bahagia, jauh lebih senang. Wah, jadi teman-teman tuh buat keserakahan itu tuh sebenarnya kita bisa kontrol. Iya. Dengan kita punya mindset, dan tentunya kita minta penyertaan Tuhan juga, Mas. Biar kita bisa punya mindset, bisa rasa bersyukur, mindset biar punya rasa ngomong apa sih nih, gue punya mindset yang gue hidup gue tuh cukup dengan apa yang gue miliki. Gue bersyukur apa yang udah Tuhan kasih. Jadi selalu minta pertolongan Tuhan. Minta penyertaan dari Tuhan, bahwa tolonglah dimampukan supaya tidak menjadi serakah gitu ya, tidak gelap mata. Minta hikmat, betul Ji, ini tuh betul banget kalimat lo. Minta hikmat sama Tuhan supaya jangan gelap mata. Oke Ji, jadi gitu sih ya, bahwa milikilah teman-teman mental untuk mental atau mindset ya, supaya mau hidup cukup,
punya hikmat, minta Tuhan sama Tuhan supaya ayolah gua mau maju, gua mau berubah, tapi gua tidak mau segala sesuatu diatur sama uang. Ya. Hidup gua tuh nggak mau diatur sama duit, sama materi. Yang bisa atur hidup kita juga Tuhan juga. Sama diri kita juga. Gitu ya. Begitu teman-teman, tadi sempat kepotong ya, gak enak banget lagi. Gua lagi menyimpulkan, nah ini kita sambil lihat-lihat nih. Ini masuk gak di suara kita nih? Suaranya lo mati lagi nih, tapi udah nggak apa-apa. Dari dulu aja mas. Jadi teman-teman, terima kasih teman-teman udah udah ngikutin podcast kita pada pada hari ini ya. Pada malam hari ini. Sampai jumpa teman-teman di dalam podcast Pintu Ikan berikutnya. Betul. Tuhan Yesus memberkati. Udah.